Oke, ini kita akan membahas tentang bab satu bentuk pangkat dan bentuk akar ya. Nah, yang pertama ada sifat-sifat. Di sifat-sifat ini, itu ada beberapa sifat, jadi kita bahas dari yang pertama yaitu seperti ini. Yang pertama, jadi kalau kalian menemukan misalnya sebuah bilangan, ini A itu sebuah bilangan, kalau dipangkatkan nol, berapapun ya, itu akan menghasilkan satu. Dengan syarat apa? Syaratnya A itu tidak boleh sama dengan nol. Contoh gini. A-nya misalnya berapa? 20 misalnya. 20 pangkat nol. Wah, itu sudah pasti satu. Tuh. Misalnya ada lagi sejuta, 1 juta dipangkatin nol. Wah, itu sudah pasti satu. Ada lagi deh. Misal nol pangkat nol. Nah, tadi kan A-nya gak boleh nol ya. Kalau A-nya nol, nol per nol itu tidak bisa didefinisikan. Jadi nol pangkat nol itu tidak ada jawaban. Ya kita nggak tahu berapa gitu ya, tak terdefinisi. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, nanti sifatnya seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah angka, misalkan A, dipangkatkan dengan bilangan negatif, misalnya negatif M, itu sama aja dia seperti ini. A pangkat M-nya itu ke bawah pindah. Cet, cet. Nah, jadi A pangkat M di sini berapa? Satu. Jadi yang tadinya di atas dia pindah ke bawah, jadi pangkatnya itu positif. Ataupun sebaliknya. Jadi ini bisa kebalikannya. Misalnya di sini yang plus, berarti ini min gitu kan, bisa kebalikannya. Contoh. Misalnya gini, saya punya 2 pangkat min 3 deh. Nah, ini kan jadi seperti ini. Jadi 1/2 pangkat 3. Berapa ini hasilnya? Iya, betul. 1/8. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya. Kalau misalnya ada sebuah angka, dimisalkan A pangkat M, kemudian dikali lagi dengan A pangkat N. Itu kalau misalnya dia perkaliannya basisnya sama. Oh iya, kita belum menjelaskan basis ya, jadi dijelaskan dulu basis ya. Bentuk pangkat itu kan seperti ini. A pangkat B sama dengan C misal ya. Nah, ini dinamakan, A ini dinamakan dengan apa tadi? A itu adalah basis. Kalau B-nya apa? Ya sudah tentu B-nya itu adalah pangkat. Dan C-nya apa? C-nya hasil dari pangkat ya, atau kita sebut saja di sini adalah hasil. Nah, jadi A itu bilangan yang dipangkatkan itu kita sebut saja basis. Nah, kita kembali ke sifat-sifat yang tadi. Di sini kalau basisnya sama itu dan dia dikalikan, maka dia akan menjadi A. Nah, pangkatnya di jumlah. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya menjadi di jumlah atau ditambah. Contoh boleh. Nih, contoh seperti ini. 2/3 dikali dengan 2 pangkat berapa ya? Pangkat min 2. Seperti ini. Ini karena basisnya sama, ini lihatin. Ini kan basis sama nih. Ini 2, ini 2. Berarti itu bisa ditulis 2-nya kita tulis ulang, tinggal pangkatnya kita jumlah 3 tambah min 2 sama dengan 3 tambah min 2 berapa? Iya, betul. 2 pangkat 1 alias 2. Nah, seperti itu. Kita kemudian ke yang nomor 4. Sifat keempat. Tadi kan kita perkalian ya. Sekarang kalau pembagian gimana? A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Kalau tadi perkalian itu pangkatnya menjadi ditambah, kalau sekarang kebalikannya, kalau pembagian pangkatnya iya.
dikurang A pangkat M dikurang dengan N. Contoh deh. Jadi kalau misalnya ada kok A sih? Misalnya ada contoh berapa ya? 2, jangan 2 lagi. 3. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Jadi ini kan jadinya gini. 3-nya kita tulis ulang basisnya yang tadi. Jadi tinggal pangkatnya saja kita kurangikan. 3 dikurangi dengan 2. Berapa? Jadinya 1 alias 3 pangkat 1 itu adalah 3. Kita kemudian ke sifat yang kelima. Kelima itu adalah tadi perkalian sudah, pembagian sudah. Nah, kalau misalnya ada A dipangkatin dengan M, sudah dipangkatin dengan M, dipangkatin lagi dengan N. Jadi double pangkatnya. Nah, kalau pangkat ketemu pangkat seperti ini, itu sama aja dikali pangkatnya. Menjadi A pangkat M dikali dengan N. Contohnya seperti ini. Misalnya ada berapa ya? 10 deh. 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 gitu. Nah, itu cukup pangkatnya saja yang kita kali. Pangkat yang mana? Jadi pangkat yang ini nih. 2 dan 3 kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 2 kali 3 ya 6. Nah, 10 pangkat 6 ya segitulah. Tinggal dihitung saja. Kita ke nomor 6. Apalagi ya nomor 6? Ntar mengingat dulu. Akar di sininya itu A. Kemudian di sini ada M. Di sini N. Ini bacanya gimana sih? Bacanya gini. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, agak ribet kan? Ini itu sama aja dengan kayak gini. A basisnya kita tulis ulang. M-nya di sini per N-nya di bawah. Gitu ya. Jadi A pangkat M per N. Jadi ini bisa berlaku kebalikannya ya, dari kiri sama dengan kanan, dari kanan sama dengan kiri. Jadi kalau soalnya yang sebelah kiri berarti jawaban sebelah kanan gitu, ataupun sebaliknya. Nah, perlu contoh? Perlu. Akar pangkat 2 ya, kalau 2 kan nggak tulis ya. Pangkat 3. Kemudian di sini ada 2 pangkat 4 misal. 2 pangkat 4. Nah, ini bisa diubah bentuknya jadi seperti ini. Sama dengan 2 4 per 3. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 ini, sifat yang ketujuh itu seperti ini. Kalau misalnya ada A, kemudian dikali B, nah mereka berdua ini dipangkatin dengan M. Ini jadi penulisannya, ini sama aja dengan seperti ini. M-nya ini, pangkatnya itu, berarti kan pangkat M itu milik A dan juga milik B. Artinya kita sebar saja penulisannya menjadi A pangkat M, jadi M-nya itu ke A juga, kemudian ke B juga, disebar seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada 2 dikali dengan 3, kemudian dipangkatin dengan berapa ya? Min 2 lah. Ini bisa saja ditulis menjadi seperti ini, diuraikan menjadi 2 pangkat min 2 dikali dengan 3 pangkat min 2. Nah, seperti itu. Kita ke contoh sekarang. Tentukan hasil dari 8 pangkat 2 per 3. 2 per 3. Nah, ini caranya seperti ini. 8 itu, ini 8. 8 itu sama aja kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3. Kemudian di luarnya kan ada pangkat 2 per
3. Nah, tadi kalau misalnya pangkat ketemu pangkat, artinya pangkatnya itu dikali, sehingga 3 kali 2, 3 dikali 2 per 3. Nah, ini kan sama-sama 3 bagi 3 ya, bisa dicoret. 3-nya kita coret. Sehingga tersisa 2 pangkat 2. Berapa? 4. Kemudian yang nomor 2. A pangkat 2 dikali dengan B pangkat min 3. B pangkat min 3 dibagi dengan A pangkat min 1 dikali dengan B pangkat 4. Kemudian pangkatin lagi di luar, yaitu pangkat min 1. Jadi ini tidak mencari hasil ya, ini hanya menyederhanakan saja. Nah, ini kalau kita kerjakan sama dengan, nah min satunya ini, min satunya boleh kita sebar ke dalam apa yang ada di dalam kurung. Boleh disebar. Nah, disebar itu maksudnya apa? Dikalikan dengan pangkat yang ada di dalam kurung. Sehingga min 1, ini kan A pangkat 2 dipangkatin dengan min 1. Jadi sama aja, min 1 dikali dengan 2. Min 1 kali 2 itu jadinya kan A pangkat min 2. Kemudian dikali. Min 1 dikali dengan min 3. Jadinya kan B pangkat berapa? 3 ya. Min 1 kali min 3 jadi 3. Per min 1 dikali dengan min 1. Jadi plus ya. A pangkat 1. A pangkat 1 gak usah tulis. A saja. Kemudian min 1 kali 4. Kita kalikan. Min 1 kali 4 berarti B pangkat min 4. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada basis yang sama, yaitu pembagian ya. Dengan pangkat min 2 dan yang bawah pangkat 1. Sehingga kita lihat sifat yang ini nih, yang nomor berapa? Yang tadi kalau perkalian basisnya sama, yaitu yang nomor mana. Nah, ini nih. Oh enggak, yang pembagian ini, yang pembagian. Jadi kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Jadi A ini kan min 2 nih, min 2 dan ini 1. Min 2 dikurangi 1. Min 2 dikurangi dengan 1. Karena kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Kemudian B. B pangkat 3 dikurang min 4. Sama dengan, berarti A pangkat min 2 min 1 berapa? Min 3. Dikali dengan B, 3 dikurang min 4. Jadi 3 tambah 4 ya, jadi itu 7. Nah, ini dalam bentuk sederhana seperti ini. Atau bisa saja bentuknya jadi kayak gini. Karena ini pangkatnya adalah negatif, nih, berarti dia penulisannya bisa ke bawah, dipindah. Jadi B pangkat 7 per A pangkat 3. Oke, ini jawabannya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih.